Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sangat saya muliakan kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus an-nahdin wal nahdiyat yang senantiasa mengikuti di channel Facebook NU Online. Kita kali ini akan membahas, kalau dari segi tema memang agak menakutkan, yakni tentang merawat jenazah atau cara tuntunan di dalam agama kita berkenaan dengan orang yang sudah wafat. Kenapa? Sebab anggota NU itu bukan cuma orang yang hidup saja, tetapi di dalam doa kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi di NU itu meskipun sudah meninggal tetap dianggap sebagai anggota NU, tetap dirawat. Bukan cuma setelah meninggal, setelah dikubur pun tetap dibacakan doa, tetap kemudian tidak pernah dilupakan dalam sedekah, dalam doa bersama, selalu dikirimi pahala-pahala dari bacaan Al-Quran. Maka sudah seyogyanya, sudah selayaknya bagi kita mempelajari berkenaan dengan ilmu fardu kifayah ini. Sekali lagi, ilmu berkenaan dengan tata cara merawat jenazah. Alhamdulillah, satu kebanggaan bagi kami yang kebetulan berada di Surabaya. Di Surabaya para mutin oleh pemerintah Kota Surabaya sudah diberi pelatihan merawat jenazah. Ada sekitar 2.400 mutin, baik laki-laki atau perempuan, sebab masing-masing RW diangkat 2 mutin, laki-laki dan perempuan, kemudian diberi pelatihan. Yang kebetulan menjadi instruktur dari NU adalah Al-Fakir yang ditunjuk, sementara ada satu lagi dari Muhammadiyah. Jadi masyarakat dikenalkan. Begini ketika menghadapi jenazah keluarga NU, tata cara pelaksanaannya begini. Kalau ada dari keluarga Muhammadiyah ataupun yang semanhaj, yang satu metode di dalam mazhab mereka, itu pun juga kami kenalkan. Kebetulan semuanya berada di dalam koordinasi di Dinas Sosial Kota Surabaya khusus di bidang keagamaan. Maka begitu para mutin itu diterjunkan, dia tidak milih-milih siapapun warganya, selama dia muslim, maka mutin itu tetap berkewajiban secara fardu kifayah untuk membantu apakah dia orang NU atau enggak. Jadi Pak mutinnya udah enggak tanya dulu, ini yang meninggal Muhammadiyah Pak NU, tidak perlu. Sebab sudah masuk dalam warga negara, mereka pun wajib untuk dilayani, untuk dibantu dan seterusnya. Dan alhamdulillah pula di Surabaya ini Pak Mutin sudah diajarkan untuk menulis laporan kegiatan tentang merawat jenazah, kegiatan tahlilan, pengajiannya semua dilaporkan. Sekali lagi ini lebih mengarah kepada hal yang bersifat administratif. Kita awali terlebih dahulu berkenaan dengan menuntun orang yang akan wafat. Kalau kemudian Anda di dalam keluarga ataukah saat Anda berada di rumah sakit, lalu ada di dalam satu ruangan itu orang yang sudah mengalami nazar, orang yang sudah berat nafasnya, jangan ditinggal. Tapi Anda datangi, Anda tuntun. Ini yang kemudian perlu, kalau di rumah sakit Islam ini langsung ditangani, sebab sudah ada namanya binroh. Jadi ada satu divisi khusus ketika menghadapi orang yang sakit, yang akan wafat, ini didoakan. Nah, memang di rumah sakit umum beberapa perawat, beberapa dokter memang tidak diharuskan untuk kemudian menuntun, sebab di rumah sakit umum
yang namanya pasien itu tidak harus muslim, tetapi bagi kita yang bertetangga, yang berdekatan dengan sesama muslim, maka kalau ada orang yang wafat, sebagaimana dalam hadis ini Nabi bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah, tuntun orang yang akan wafat di antara kalian dengan bacaan la ilaha illallah. Tidak terlalu keras, diulangnya jangan terlalu banyak, cukup pelan-pelan. La ilaha illallah, la ilaha. Jangan diteriaki. Kenapa? Orang yang akan wafat telinganya berfungsi. Saat nafas berat itu, kemudian keluarga yang menangis seperti istri, anak perempuan yang tidak kuat disuruh pindah dulu. Jadi biar yang menunggu, yang berada di dekatnya adalah kerabat-kerabatnya yang tahan, yang tidak mudah menangis. Kemudian satu hal yang menjadi kebiasaan di lingkungan kita ketika orang akan wafat, yaitu dibacakan Yasin. Ini bersumber dari sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Abu Dawud dan lain sebagainya. Dalam riwayat ini disebutkan iqra'u ala mautakum Yasin. Kalau ada orang yang akan wafat, tuntun, bacakan di dekatnya dengan surat Yasin. Hadis ini memang polemik di antara para ulama berkenaan dengan keabsahannya. Ada yang mengatakan dhaif, misalnya yang disampaikan oleh Imam Ad-Darqutni. Kata beliau, ada di sini seorang perawi yang majhul. Ada perawi yang majhul. Kemudian dianggap pula sanadnya muttarib. Jadi ada dua faktor kedhaifannya. Menurut sebagian ulama yang menilainya sebagai hadis dhaif. Akan tetapi bagi kita tidak ada masalah. Kenapa? Kalaupun hadis ini dikatakan dhaif, tetapi sudah diamalkan oleh sebagian sahabat. Dalam riwayat ini ada seorang tabi'in bernama Saleh bin Shuraih. Beliau membacakan Yasin di dekat sahabat Hudzaif al-Ghatafani. Jadi ketika beliau akan meninggal, lalu dijenguk oleh sekelompok guru dari kalangan tabi'in, Hudzaif ini minta dibacakan Yasin. Maka andaikan membaca Yasin di dekat orang yang akan wafat itu bid'ah ataupun mengarah kepada masuk neraka, tidak mungkin sahabat melakukan itu. Tidak mungkin tabi'in berkenan membacanya. Maka dengan ini menunjukkan bahwa menurut para ulama kita, di antaranya adalah Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar, beliau katakan sanadnya hasan, tidak dhaif. Jadi hadis tadi yang riwayat Abu Dawud, kalaupun dhaif, maka dia diperkuat dengan satu amaliyah sahabat yang kebetulan kita mengamalkan hal ini. Ada lagi sebagian membaca surat Ar-Ra'd. Kalau Ar-Ra'd itu bersumber dari seorang tabi'in yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar dalam beberapa riwayat, dan beliau tidak mempermasalahkan itu. Jadi dalam riwayat ini, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Ibnu Katsir, ketika menjelaskan surat Yasin, beliau katakan bahwa surat Yasin itu adalah untuk memudahkan keluarnya ruh, supaya tidak terlalu berat, nyawa tidak tersiksa bagi orang yang akan wafat tadi. Kemudian ketika sudah meninggal dunia, sudah wafat, ada sebagian keluarga yang menyiapkan, mencari kain kafan, yang sebagian lagi menyiapkan dalam bentuk mandinya. Lalu bagaimana dengan kebiasaan kita yang membaca Al-Quran di dekat jenazah? Tidak ada masalah. Ini riwayatnya dari sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau katakan, uhduru amwatakum. Kalau ada orang yang akan meninggal, jangan biarkan dia sendiri. Hendaknya kita tetap menjaga. Fa'alzimuhum la ilaha illallah. Tuntun terus dengan la ilaha illallah.
Wa aghmidu a'inahum idza matu, kalau sudah wafat pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Setelah itu waqra'u indahumul Qur'an, lalu baca Al-Qur'an di dekatnya. Maka membaca Al-Qur'an di dekat jenazah orang yang baru saja wafat, meskipun belum dimandikan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah di dalam mazhab kita. Sebab masalah ini terkadang polemik di masyarakat bawah kita. Begitu meninggal ditutupi dengan surban, ditutupi dengan kain batik misalnya, lalu ada yang baca Quran. Maka yang tua-tua protes, jangan baca Quran, ini belum dimandikan. Tidak ada masalah. Sebab sekali lagi, untuk membaca Al-Quran di dekat orang yang wafat, tidak harus menunggu sudah dimandikan, tidak harus. Nah, kemudian ini ada 4 kewajiban. Ada 4 kewajiban dalam rangka merawat jenazah. Kalau bahasa sekarang namanya pemulasaran. Jadi mulai dari awal sampai memakamkan ada 4. Yaitu ketika disampaikan dalam hadis, banyak redaksinya, ada riwayat Ibnu Majah, ada riwayat Ad-Darimi. Kata Siti Aisyah, suatu ketika Siti Aisyah ini mengeluh kepada Nabi, wa ra'sa Nabi, saya pusing, sakit kepala Nabi. Kemudian Nabi menjawab, lau muti qabli. Aisyah, andaikan Anda wafat dulu Aisyah, maka akan saya mandikan. Saya mandikan pertama, saya kafani wa kafantuki, wa sallaitu alaiki, saya solatkan Anda, wa dafantuki, dan saya kubur. Ada 4 kewajiban. Maka sekali lagi, yang keempat ini juga harus runtut. Tidak boleh begitu wafat disolatkan dulu, tidak bisa. Atau dengan cara yang tidak berurutan, maka sekali lagi kewajibannya adalah dilakukan secara runtut sesuai dengan sabda Nabi, memandikan, mengkafani, menyolatkan, kemudian yang keempat menguburnya. Kemudian ini yang menjadi anjuran bagi keluarga untuk ikut, untuk senantiasa menolong. Meskipun sudah ada Pak Mutin, tetapi tidak ada salahnya kalau keluarga tetap membantu. Kenapa? Innal mayyit ya'rifu may yahmilu. Ruhnya mayit itu tahu siapa yang menggotongnya, siapa yang memandikannya, siapa yang memasukkannya ke dalam kubur. Ruhnya tahu. Maka tetap dari keluarga kita, kalau yang meninggal laki-laki, ya yang lebih utama adalah keluarganya yang laki-laki. Anak laki-laki, saudara kandung laki-laki yang turut membantu. Kalau yang meninggal itu perempuan, berarti anak-anak wanitanya, atau juga ipar-ipar kita, istri kita, dan seterusnya. Kemudian setelah meninggal juga dianjurkan untuk mendoakan. Ini yang riwayat Imam Bukhari, hampir sama dengan riwayat tadi, cuma beda redaksi. Siti Aisyah berkata, wa ra'sah Nabi, saya sakit kepala Nabi. Kemudian Nabi bersabda, dzaki law kana wa ana hayyun. Aisyah, kalau kamu meninggal dulu sementara saya hidup, fa astaghfiru laki, saya akan memintakan ampunan untukmu, wa ad'u lak, dan akan saya doakan engkau. Ini sekali lagi masa-masa ketika orang tersebut proses dalam kematian, proses dalam nazak, ini tetap dianjurkan untuk kemudian yang namanya menuntun, berdoa, dan seterusnya. Kemudian setelah itu ada yang menjadi kebiasaan di lingkungan kita. Kebiasaan di lingkungan kita, ketika ada orang meninggal dunia, lalu orang banyak berdatangan. Mereka yang berdatangan ini membawa beras, ada yang membawa lauk pauk, lalu dimasak. Yang memasak bukan keluarga almarhum, tetapi keluarga jauh atau tetangga kanan kirinya. Hampir tidak kita temukan kekompakan dalam masalah ini dibandingkan dengan orang NU. Hampir satu RT
semua ringan tangan menolong. Ada yang menyiapkan kursinya, ada yang menyiapkan terop bagian atas, semua mereka bergerak. Kemudian ada yang menyiapkan makanan. Menyiapkan makanan untuk siapa? Untuk keluarga yang wafat dan orang-orang jauh yang bertakziah. Jadi sekali lagi, dalam hal ini bukan istrinya almarhum yang masak, bukan anaknya almarhum yang masak, tetapi semua dari orang luar. Nah, sementara larangan itu adalah kalau dari pihak keluarga. Nyatanya tidak ada. Nyatanya sekali lagi yang bergotong royong, yang membantu mereka yang dari luar. Maka ini yang sesuai dengan riwayat yang sudah sangat populer, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Jadi sekali lagi, ini sudah menjadi bagian di lingkungan kita dan menjadi perdebatan yang tidak pernah habis. Kemudian yang setelah makanan itu tadi disuguhkan, diberikan, lalu disedekahkan dengan tujuan sedekah itu untuk almarhum yang meninggal. Maka kalau bersedekah atas nama almarhum, ini riwayatnya bahwa ketika Rasulullah menyembelih kambing, maka Rasulullah bersabda, arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Hantarkan daging-daging kambing ini kepada teman-temannya Khadijah. Riwayat ini menurut para ulama adalah anjuran diperbolehkannya bersedekah atas nama keluarga yang sudah meninggal. Maka sekali lagi, riwayat ini ada dalam kitab Sahih Muslim dan kita mengamalkannya meskipun ini bukan pas hari wafatnya, tetapi secara keumuman hadis tidak apa-apa ketika makanan itu diniatkan untuk sedekah atas nama mayit. Kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus an-nahdiyin wal nahdiyat, cukup sekian sebagai pengantar kita berkenaan dengan masalah merawat jenazah. Ini masih belum poin. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Pada pertemuan yang akan datang insyaallah ada beberapa gambar visual dan tidak menakutkan karena ini cuma kartun, hanya kartun saja. Paling tidak supaya tertancap di dalam pikiran kita, memandikan itu seperti ini, mengkafani itu seperti ini, sehingga suatu saat andaikan Pak Mudin sedang keluar kota, Pak Mudinnya sedang sakit, lalu di kampung ada orang meninggal, kelabakan kita. Maka ketika kita sama-sama tahu, kita akan perlahan, yang penting merawat jenazah itu pertama adalah dengan ketenangan, dengan tenang. Kedua, banyak kawannya. Kalau banyak kawannya, insya Allah tidak akan ada rasa takut, tidak akan grogi, karena kita memiliki ketenangan. Maka sekali lagi, semoga kajian kita dalam waktu yang tidak panjang ini, semoga bermanfaat, dan semoga saling memahami bahwa kami juga punya dalil, dan kita tidak pernah menyalahkan saudara kita yang lain ketika mereka melakukan amalan yang tidak sama dengan kita. Dari saya cukup sekian, semoga ada manfaatnya dan mohon maaf yang tak terhingga. Sampai berjumpa insyaallah pada Kamis malam Jumat yang akan datang. Semoga Anda semua sehat walafiat, panjang umur. Amin. Al-Fatihah.